Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Arif. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, program studi Magister Teknologi, program studi Teknik Informatika. Sorry guys. Di sini saya akan bertujuan membangun model berbasis deep learning ya, tentang neural network, deep neural network atau DNN ya, untuk klasifikasi binar. Model yang saya jalani menggunakan dataset ya, di mana dataset medis menjadi studi kasus. Tujuan yang utama adalah menunjukkan bagaimana dataset diproses oleh model deep learning, mulai dari tahap persiapan data, pelatihan model, hingga evaluasi hasil, ya kan? Oke, pertama kita jelaskan dulu datasetnya. Dataset yang saya gunakan adalah Breeze Sensor Wisconsin dataset yang tersedia secara publik yang melalui library Scikit-learn, di mana data setiap baris mempresentasikan satu pasien. Data ini berisi hasil ekstraksi fitur sel kanker citra ya. Tujuannya adalah kenapa? Tujuannya untuk mengklasifikasi apakah kanker tersebut bersifat ganas atau jinak, ya kan? Di mana atribut dataset tersebut ada beberapanya, ada 30 kalau nggak salah tadi saya lihat ya. 30 atribut numerik diantaranya adalah main radius, main tekstur, main perimeter, main area, main smoothness, dan lain sebagainya. Atribut ini yang akan mempresentasikan karakteristik fisik sel kanker ya, di mana didefinisikan sebagai nol itu kanker ganas dan satu itu kanker jinak. Oke, langsung masuk ke penjelasan yang pertama ini ya. Sel pertama ini saya mengimpor seluruh library yang dibutuhkan dalam proyek ini. Library ini digunakan untuk mengelola dataset, melakukan preprocessing data, membangun model deep learning, serta menampilkan hasil dalam bentuk grafik ya. Di sini Skitchitlan digunakan untuk dataset dan evaluasi. TensorFlow digunakan untuk membangun dan melatih model deep learning, sedangkan Matplotlib, ini apa bisa dibilangnya, Matplotlib untuk visualisasi akhir. Tahap ini cukup penting ya, karena semua proses selanjutnya bergantung pada library yang diimport di sini. Eh, Kesimpulannya pada bagian sel satu ini, Skitchit Skitchit-learn itu database dan pre-processingnya, TensorFlow itu deep learningnya, Matplotlib itu grafiknya gitu. Lanjut pada bagian sel kedua ini. Nah, pada sel kedua ini memuat dataset Breast Sensor Wisconsin ya. Dataset ini berisi data medis yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu sel kanker itu bersifat ganas atau jinak tadi ya. Setiap baris data itu mempresentasikan satu pasien, sedangkan setiap kolom itu berisi atribut numerik yang digambarkan karakteristik sel kanker seperti ukuran, tekstur, dan lainnya. Target pada dataset ini adalah klasifikasi di mana nilai nol dan menunjukkan kanker ganas, nilai satu itu kanker jinak. Di mana di sini untuk artinya itu X adalah data fitur dan Y itu adalah targetnya gitu, nol atau satu. Nah, di sini bisa kita lihat ya jumlah datanya 569, jumlah fitur 39. Didistribusikan target eh, kang yang malignan itu kanker ganas ya. Kanker ganas itu 212, yang jinak itu adalah 357. Oke, masuk di bagian yang ketiga, sel pada pada sel yang ketiga ini dilakukan reprocessing data ya, seluruh fitur dinormalisasikan, menggunakan standar standar scalar ya, agar
pada berada pada skala yang sama. Normalisasi ini penting karena perbedaan antara skala dapat mempengaruhi fitur pembelajaran model deep learning tersebut gitu. Namun datasetnya dibagi menjadi dua ya, data training sama data testing. Di mana data training ini digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing ini untuk menguji kemampuan si model. Bagian ini cukup 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 penting juga ya, karena di sini melakukan model yang lebih stabil dan evaluasi model yang lebih adil gitu. Masuk ke sel yang keempat ini. Nah, pada sel yang inilah saya membangun model deep learning menggunakan arsitektur deep neural network. Model ini terdiri dari dua hidden layer ya, berfungsi untuk aktivitas ReLU dan satu output layer dengan fungsi aktivasi sigmoid. Hidden layer bertugas mempelajari hubungan nonlinear antara fitur, sedangkan output layer itu menghasilkan probabilitas untuk klasifikasi biner. Pemilihan sigmoid dilakukan secara target hanya terdiri dari dua kelas gitu. Jadi di sini fungsinya itu sebagai singkatnya input dense output gitu dia. Nah, ini dia. Input dense output. Oke, masuk ke sel yang kelima ya. Hasil awal. Pada sel ini saya mengevaluasi model sebelum dilakukan training karena bobot bobot model ini masih disialisasi secara acak, performa model pada tahap ini rendah gitu ya, cukup rendah. Hasil awal digunakan sebagai untuk baseline untuk menunjukkan bahwa tanpa proses training model belum memiliki kemampuan yang untuk mengklasifikasikan dengan baik, ya kan? Ini penting karena menunjukkan bahwa kondisi awal bukti bahwa training itu memang dibutuhkan, tuh ya. Masuk ke sel berikutnya itu ada, nah di sini ada sel yang sangat penting banget. Pada sel ini melakukan proses training model ya, di mana model dilatih menggunakan data training selama beberapa epochs. Setiap epochs model dilakukan forward untuk menghasilkan prediksi, menghitung error menggunakan loss function, binary cross entropy, lalu mempengaruhi bobot melalui back progression menggunakan optimizer Adam. Proses ini dilakukan secara berulang karena model supaya model dapat belajar pola yang terjadi pada dataset. Langsung saja ini kita melihat ada cukup banyak epoch, cuma 50 ya, 50 dilatih. Dan disinilah yang namanya deep learning itu terjadi. Gitu. Langsung saja. eh, di setelah hasil training, di sini ya, hasil training ya. Setelah training selesai, model dievaluasi kembali menggunakan data testing. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan data yang sebelum training yang tadi di atasnya. Terlihat bahwa nilai akurasi meningkat dan loss itu menurun. Dan menunjukkan bahwa model berhasil belajar dari data dan mampu melakukan klasifikasi dengan baik gitu. Oke, di sini masuk ke tahap sel ke-8 ya. Pada tahap evaluasi performa model dianalisis lebih detail menggunakan convention matrix dan classification report. Convention matrix ini menunjukkan bahwa jumlah prediksi yang benar dan salah termasuk true positif dan true negatif, false positif dan false negatif. Dengan evaluasi ini kita dapat melihat ya. Oke, ini dia.
Nah, di sini kita lihat eh, jenis kesalahan yang dibuat model, bukan hanya dari nilai akurasinya saja. Oke, masuk ke model yang terakhir yang pemvisualisasinya ya. Nah, di sel 9 ini, pada sel 9 ini fungsinya untuk menampilkan ya, ditampilkan visualisasi hasil training dalam bentuk grafik loss dan akurasi. Grafik loss ini menunjukkan bagaimana nilai error menurun seiring bertambahnya effort, sedangkan grafik akurasi menunjukkan peningkatan performa model selama processing training gitu. Visualisasi ini digunakan untuk memastikan bahwa model benar-benar belajar dan secara mengalami overfitting secara signifikan ya. Ya ini dia. Oke, langsung saja kita lihat loss curve-nya ya. Nah, ini eh, cara gimana nilainya? Secara cara ngebacanya lah. Grafik loss ini menunjukkan nilai error menurun seiring bertambahnya effortnya gitu. Menandakan model tuh belajar dengan baik gitu kan. Nah, namun yang ini akurasi curve. Nah, di sini grafik akurasi menunjukkan peningkatan performa gitu. Model pada performanya naik ya pada data training dan validasi gitu. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan tentang deep neural network untuk eh, pembelajaran mesin ya. Saya Abdurrahman Arif, terima kasih.